Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Stefani Brubangun. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan dan berasal dari kelas AB3A. Kembali lagi, saya akan menjelaskan tentang kebijakan membatasi jumlah produksi. Kebijakan membatasi jumlah produk adalah kebijakan yang membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Tujuan kebijakan membatasi jumlah produksi adalah untuk melindungi industri di dalam negeri yang rentan terhadap tekanan impor produk atau pembalasan kebijakan dari negara mitra. Jenis-jenis dari kebijakan membatasi jumlah produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu absolut, yang kedua bilateral, yang ketiga tarif kota, yang keempat missing kota. Yang pertama absolut. Absolut adalah kota yang besar dan kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Yang kedua bilateral. Bilateral adalah kota yang besar dan kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang ketiga tarif kota. Tarif kota adalah gabungan antara tarif dan kota. Untuk jumlah tertentu, barang diizinkan masuk dengan tarif tertentu, tambahan impor masih diizinkan, tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Yang keempat, missing kota. Missing kota adalah membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir. Satu, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, permintaan dan penawaran pada suatu barang berturut-turut ditunjukkan oleh kurva D dan S. 2. Akibat interaksi tersebut terjadi keseimbangan pada E, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q. Dengan nilai transaksi atau pendapatan produsen atau pengeluaran konsumen sebesar P kali Q sama dengan OPEQ. OPEQ. Misalkan oleh pemerintah, harga P yang tercapai dianggap tidak memuaskan harga atau harga dianggap terlalu rendah dan pemerintah ingin menaikkan harga menjadi P1 dengan harapan akan dapat meningkatkan pendapatan produsen. 4. Untuk meningkatkan harga tersebut, maka pemerintah menjalankan kebijakan kota atau membatasi jumlah produksi hanya sebesar Q1. Q1 dengan asumsi kurva permintaan tidak mengalami perubahan. Dengan pembatasan produksi ini, kurva permintaan dipaksa menjadi SQ atau SQ, dan barang yang sebaliknya diproduksikan dan diperjualbelikan haruslah sebesar Q1. Interaksi permintaan yang baru di pasar setelah kebijakan kota ditunjukkan oleh kurva D dan SQ atau SQ, di mana keseimbangan adalah E1 yang berarti jumlah barang yang ditransaksikan turun dari Q menjadi Q1 dan harga naik dari P menjadi P1.
Yang ketujuh, pendapatan produsen dan jumlah uang yang dikeluarkan konsumen selanjutnya menjadi 0, P1, E1, dan Q1. 8. Yang perlu dicermati kemudian adalah ketika harga naik menjadi P1, sesungguhnya akan memicu produsen untuk memproduksi hingga Q2. 9. Padahal tujuan dari kebijakan pembatasan produksi adalah untuk menghalangi petani memproduksi lebih dari Q2. Ke-10, kebijakan kota kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas menimbulkan dua macam perubahan harga barang akan naik, tetapi jumlah yang diproduksi dan dijual akan berkurang.